Selamat pagi, salam sejahtera untuk kicau mania cicak hijau dimanapun berada. Selamat pagi. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang history of cicak hijau jering. Jadi jering ini adalah salah satu pengganti cicak hijau bandit ya. Jadi kemarin bandit terpaksa saya lepas karena saya harus meminang si jering ini. Jadi dulu itu masih ingat ya, waktu saya mudik ke Banten, saya iseng-iseng waktu itu main ke sahabat saya di sana yang punya cicak hijaunya lumayan banyak, mungkin ada sekitar 30 lebih lah cicak hijaunya. Di situ saya main, cuman waktu itu saya pengen melihat anis kembang. Jadi tujuan saya ke sana itu ya pengen mantau anis kembangnya. Cuman di hari itu, waktu itu saya pengen gantang juga. Nah, saya tanyain, ada nggak burung yang kira-kira bisa dibawa ke lapang pada saat itu. Nah, dikasihlah burung jering ini. Ternyata burung ini sudah disetting dari pagi. Saya datang ke sana itu siang ya, zuhur. Ya, dengan hanya bermodalkan jangkrik 6 biji waktu itu saya bawa jering ke lapang di sana di Banten ya, di Rangas Bitung. Waktu itu saya di sana main 3 sesi kalau nggak salah, main 3 sesi. Nah, saya sebenarnya tuh pengen tahu nih kualitas jering itu seperti apa waktu itu. Ya nggak ada ekspektasi untuk juara juga kan, karena kan saya nggak tahu settingannya seperti apa si jaring ini. Dengan saya nggak lihat burungnya seperti apa. Dari rumah teman saya itu posisinya full kerodong, saya bawa ke gantangan. Waktu itu start sesi awal itu kelas utama ya, kelas yang paling mahal. Jering ini termasuk ternyata burung yang sangat mudah untuk disetting. Maksudnya tuh burungnya tuh nggak ribet. Waktu itu saya datang ke lapang itu ya langsung disimpan aja burungnya gitu. Nggak diapa-apain gitu. Cuman ngecek airnya aja. Pastikan tumpah ya selama perjalanan. Saya kasih isi air, saya ngecek burungnya memang sudah bunyi jam trok gitu. Saya simpan aja gantung di pedok. Nah, ternyata burung ini tuh syaratnya sebelum naik gantangan itu minimal dia sudah makan jangkrik 2 atau 3. Waktu itu saya bawa jangkrik 6 biji kan ya. Jadi saya main 3 sesi itu berarti saya harus mengeluarkan jangkrik itu 2 ya di setiap sesinya. Jadi saya colok jangkrik itu dari 2 sesi mau dia naik. Jadi sesi min 2 saya colok 1, dan sesi min 1 saya colok lagi. Setelah itu udah tutup aja gitu kan. Jadi jaring ini posisinya dia harus bersih ya, sangkarnya jangan sampai ada bekas jangkrik yang menempel di rujinya. Kalau enggak dia biasanya suka ngejar tuh sisa-sisa makanan di pas dia gantang. Begitu saya bawa ke lapang, dia harus naik dulu emosinya. Cukup pakai MP3 aja, pakai MP3 itu, pakai MP3 jalak suren, dicas di lapangnya, posisi kerodong. Begitu dia naik, alhamdulillah. Jadi dia itu tipikal kalau ketemu lawan tuh langsung jam trok gitu ya, langsung jam trok, langsung bunyi. Nah, jadi tipikalnya itu dia tipe burung jujur lah kalau menurut saya ya. Jadi
begitu gantang dia langsung bunyi gitu. Dan alhamdulillah waktu itu durasi enak, materi juga enak, juri setiap mantau dia selalu bunyi. Alhamdulillah waktu itu bisa konser full merah waktu itu ke-1. Itu posisi terang ya, waktu itu panas. Nah pas main sesi kedua itu posisinya hujan waktu itu, hujan gede. Jadi di pedok pun ya kehujanan gitu. Nah saya sukanya burung ini tuh ya dia dengan kondisi apapun, panas, hujan, stabil gitu bunyinya. Jadi pas main sesi kedua itu posisinya masih gerimis waktu itu, masih hujan lah. Saya colok lagi seperti sebelumnya, 2 jangkrik sebelum main, dikasih setiap sesi mau naik, dan kondisi hujan pun ternyata dia masih mau kerja gitu, tidak melihat cuaca gitu, kerja seperti biasa. Sedangkan musuh-musuhnya ya banyak yang jeda gitu karena posisinya hujan. Alhamdulillah di sesi kedua pun dia masih bisa kebakaran waktu itu, jadi double winner ya. Nah di sesi terakhir itu, di sesi lost gun, saya iseng juga gitu. Waktu itu sudah maghrib lah, udah gelap gitu. Saya sebenarnya tadinya nggak akan naik lagi gitu kan, cuman saya masih penasaran ini sama ini burung, bunyi nggak kalau posisi gelap gitu kan. Sama waktu itu saya langsung colok lagi jangkrik 2, musuhnya nggak terlalu banyak, cuman 10 ekor gitu kan. Dan itu maghrib gitu, udah posisinya udah gelap, saya gantang, ternyata masih stabil juga gitu. Ini burung ternyata tipikalnya jujur banget gitu kan. Saya gantang pun dia durasinya rapet gitu kan, materi juga masih keluar gitu. Cuman waktu itu padahal waktu itu yang bunyi itu yang bersaing tuh hanya 2 ekor gitu, dan itu hadap-hadapan gitu kan. Saya ngelihat gitu kan, yang musuhnya 1 kali bunyi, jadi udah 2-3 kali bunyi gitu. Cuman hasil lahir di luar ekspektasi gitu ya, kita dikalahin sama burung itu gitu. Tapi nggak jadi masalah karena kita sudah double winner. Cuman di situ saya percaya, wah ini jaring itu ternyata burung yang jujur gitu, dan ya lumayan mewah lah kalau menurut saya, stabil lah gitu. Akhirnya saya waktu itu bawa pulang. Nah, cuman waktu itu saya belum kepincut gitu sama jaring ini. Nah, dan saya ambil malah anis kembangnya waktu itu, karena saya pengen, karena di rumah kan sudah ada bandit gitu kan. Akhirnya saya bawa anis kembangnya dan hanya DP sih waktu itu. Setelah lama berbulan-bulan, akhirnya saya sebenarnya pengen banget gitu kan meminang jaring waktu itu, kepikiran terus gitu kan. Cuman di rumah masih ada bandit gitu kan, jadi takutnya kan saya kalau piara 2 itu nggak fokus gitu. Jadi terpaksa saya nunggu bandit keluar dulu gitu. Dan akhirnya pas momennya dimana bandit waktu itu juara BOB, dan ada bos yang ngelirik gitu kan, dia suka ya, akhirnya transfer pun terjadi di sana. Dan alhamdulillah saya bisa mendatangkan jaring gitu kan. Waktu itu pas datang ke sini saya juga agak ragu nih, ini burung bakal berubah atau tidak gitu kan, dengan suhu di sana yang sangat panas, pindah ke Bandung yang dingin gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata ini burung super burung jujur gitu kan, dan gak neko-neko gitu kan. Dengan perawatan yang cuma pagi jangkrik 3, sore 3, jemur ala kadarnya, mandi pakai cepuk dan semaunya. Tapi dia sebenarnya lebih senang itu sore mandinya, setelah pas mau ditutup gitu, jam pulang saya kerja, dia mandi cepuk, saya simpan cepuk, dia mandi.
angin-angin langsung kerodong jam 6. Alhamdulillah di setiap sesinya pun ternyata masih stabil gitu kan. Saya udah berapa kali mainkan dia di beberapa event gitu, mungkin udah 4 kali ya, 4 kali ternyata benar masih stabil seperti waktu itu gitu. Dia setiap sesi itu pasti bunyi gitu. Kalaupun dia kendor, biasanya sih itu mungkin udah terlalu capek kali ya. Ya kan di sesi main 3 kali, di sesi terakhirnya mungkin agak kendor gitu kan. Tapi kalau main sesi pertama dan sesi kedua sih alhamdulillah yang saya pantau dia masih kerjanya enak gitu. Sesi ketiga pun kalau lagi on ya masih on ya, alhamdulillah gitu, masih on gitu. Ya mudah-mudahan jaring ini bisa terus menjadi burung saya, itu pun kalau tidak ada bos yang meminang gitu kan. Karena saya kehitung gitu, kalau jaring ini ya burung yang di antara burung yang lain tuh ya ini yang transaksinya termasuk yang tinggi. Mungkin itu saja sharing-sharing dari saya, history of cicak hijau jaring. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Intinya kalau burung cicak hijau yang mentalnya jujur, disetting seperti apapun, insya Allah dia akan tampil gitu. Jadi kalau teman-teman settingannya ribet ya harus dicari karakternya seperti apa gitu. Jadi kalau yang kalian punya burung yang tipe kal jujur ya berarti itu rezeki kalian gitu, dan pertahankan gitu. Baik, sampai jumpa.